Mas, jujur ya, menghadapi Nottingham kemarin City biasa aja nggak? Cukup. Iya. Cukup aja. Nah itu. Nggak yang enough. The quality of champion kan seperti itu. menang. You have to win. Ya. Bentuknya apapun kemenangan lo, ya lo harus deliver. On paper lo harus menang, ya lo menang. Ya itu City. Ya. Maksudnya lawan Brighton, ya memang mereka outperform Brighton banget lah ya. Maksudnya Brightonnya nggak ngelawan. Walaupun mereka main di kandang, mereka kelihatan banget nggak bisa ngelawan gitu, karena tekanan yang luar biasa dari City. Lawan Forestnya yang tampil bagus kan, cukup bagus. Cuman ya back lagi quality-nya nggak cukup untuk bisa mencetak gol gitu. Sementara City lo kasih peluang kecil, ya mereka bisa mencetak gol. That's City gitu. Era kesuksesan Sir Alex apa selalu main bagus di setiap pertandingan? Enggak lah menurut gua. Cuman ya cukup. On paper you have to win, you win gitu. On paper lo bisa kalah, ya lo kalah. That's Karena champion made of iya, calculated loss-nya yang itu ada. Sementara City ya benar. Konsisten banget. Guardiola bilang, ini 6 pertandingan ini kita akan menangin 6 pertandingan starting with Brighton. Ya benar. Lawan Brighton dia menang, lawan Forest dia menang. Terus Mas, ini Wolves, terus ada Fulham, terus Tottenham, terus terakhir West Ham. Kira-kira Mas Aryo, di mana keplesetnya Mas Aryo? Ayo, kasih kabar bagus buat gua. Spurs lah kalau soal ini. Mas. Nah, masalahnya Spurs mungkin lu menang deh lawan kita daripada Arsenal. Lu menang deh. Mungkin dong rival. Gelar karpet merah. Bahas soal rival Zal dan Mas Aryo juga. Mungkin gak sih gara-gara City emang gak punya rival di Premier League? Kalau Liverpool, Everton mati-matian give the best, the hardest untuk ngalahin Liverpool jangan sampai mereka juara. Arsenal, Tottenham mati-matian ngalahin Arsenal untuk bisa menghentikan Arsenal dari laju juara. City, kayaknya semua tim happy-happy aja gitu kalau City menang lagi gitu. Suruh milih Arsenal apa City juara, banyak yang bilang mendingan City ya? Iya gitu. Kalau Arsenal yang nggak pengen juara, Relevan sih. MU nggak pengen, Tottenham nggak pengen, Liverpool, MU lagi nggak pengen, Everton apalagi gitu. Nah, City kan nggak punya Zal ya. Nggak rela gitu rasanya kalau Kayak tim lu kan lain. kemarin nggak rela Iya, Arsenal juara nggak rela, kan? kalau dia kan champion. Oh, iya. Kalau Premier League mungkin agak beda gitu. Tapi kalau soal City soal yang kemarin ya lawan Nottingham Forest, gue ngeliat main manajemen Guardiola emang bagus di situ. Dimana Haaland ini kan pressure-nya belakangan besar banget ke Haaland. Lu kapan sih lu bisa ngegolin lagi? Bahkan dari pandit-pandit luar juga kayaknya ngehajar si Haaland banget ya, bilang dia kayak kualitasnya kayak pemain divisi 2 segala macem lah. Itu terlalu keras untuk seorang Haaland. Tapi Guardiola tahu cara ngelindungin dia gitu. Akhirnya dia dicadangin dulu, bahkan bukan cuma lawan Forest doang, belakangan emang beberapa kali dicadangin juga ya si Haaland itu. Tapi kemarin pas dia masuk, Haaland itu langsung jadi pembeda menurut gua. Serangan City semua sudah jadi punya focal point-nya, serangannya jadi jauh lebih berarti, dan si De Bruyne-nya juga secara kebetulan sejak Haaland masuk malah jadi lebih meningkat juga performanya untuk pertandingan lawan Forest kemarin. Jadi gue ngeliat kemarin ini kemenangan yang emang the champions always do that. Kalau gue lihat kemenangan lawan Forest, mereka nggak main terlalu bagus, bahkan peluang-peluang Forest juga bahaya, sampai City harus ganti kiper juga karena terganggu oleh cedera, tapi mereka tetap dapat 3 poin, dan itu udah cara City banget menang. Zal, tadi lu mention bahwa mungkin di Tottenham City bisa kepleset. Iya. Yakin lu? Menurut gua kalau berkaca dari performance sebelumnya, Amin. biasanya City itu selalu punya garansi kesulitannya sama Spurs di tiap musim, bahkan selalu ngalahin. Di London ya mainan Ya, dia. they never win di Tottenham Stadium. Yes, itu jadi salah satu voodoo lah, ibaratnya voodoo-nya Guardiola bersama City ya, Tottenham. kita bicara City ya. Iya. Arsenal juga baru 2. diomongin loh gitu. Arsenal tuh baru back to back tuh baru sekali dari tahun 88 menang di kandang Spurs. Hey, Spurs menang di kandang Arsenal baru sekali. Lah iya, Iya, maksud- makanya jadi udah ngadu-ngadu back to back gini. pernah, City Spurs kan nggak pernah. Arsenal kan memang selalu di atasnya Spurs kan. Nggak selalu. Maksudnya kan pandangan Pas ada Harry Kane. pandangan fans Arsenal pun seperti itu kan. Iya, pandangan fans Spurs ya. Enggak Spurs juga, di atas. Spurs biasa aja. Oh, iya. Cuman realitanya memang Spurs di atas Arsenal beberapa musim Iya, terakhir. betul. Even though Arsenal nggak bisa menang ngalahin Spurs di Iya. kandang Spurs secara berturut-turut. Terakhir tuh era George Graham tahun 88. Iya, 88. Itu kan berarti ada bukti bahwa lu sebetulnya kemarin pun bukan nggak akan melewati laga yang mudah ya, walaupun lu menang 3-0 duluan gitu ya. Nah, ini kan kalau istilahnya Mas Heru kan the tale of two cities gitu Iya, kan. iya. Babak pertama bagus sempurna, kayaknya nggak ada yang perlu dibahas di babak pertama. Babak kedua, Dominan. apa yang lu lihat Mas Aryo? Drop banget Arsenal, bikin error di Ya mungkin tempat tadi gue sendiri. mau nambahin dulu yang City dulu Oh, ya. iya, boleh. Maksudnya Pep tuh kayaknya dia tahu banget kapan gue harus Markir. ngegas terakhir nih.
Kan dia simpen De Bruyne berapa pertandingan kan? De Bruyne nggak dia mainin dalam berapa pertandingan? Iya. Emang dia mau untuk ngegas di saat-saat akhir. Dan bukti kan di 2 pertandingan terakhir De Bruyne tampil fantastis, emang luar biasa gitu. Nah balik lagi ke Arsenal. Nah itu loh, City mulu, mentang-mentang dia jagoin City buat juara. Arsenal gimana babak kedua? Ya lepas pedal gas kan selalu kan Arsenal selalu gitu kan. Selalu ketika mereka sudah cukup unggul dengan nyaman, ya kemauan untuk bisa menambah gol 3 kan sebetulnya udah cukup aman Comfort lah. zone itu. Comfort zone lah 3 gol. Kalau 2 gol mungkin gua rasa mereka nggak akan bisa kecolongan mungkin ya. Kalau mereka unggulnya 2 gol Ya. gua rasa mereka nggak akan Drop terus nggak akan kecolongan. Mereka 3 akan sih nambah. ya. Begitu 3 ya itu Kayaknya kan udah nih. Switch iya, off. takutnya kan lu ngegas nanti malah ada yang cedera ya mungkin ada pertimbangan tersendiri dari Arteta. Kalau lu Zel? Ya babak pertama Arsenal dominan banget lah dan Iya. lagi-lagi gue ngeliat corner Arsenal ini rasa penalti bang. Kalau gue bilang di musim ini bener-bener bahaya banget. 16 Kola 16 gol. Dari set piece dan itu bukan cuma sekedar asal ngirim kan, pemain Arsenal tuh ada taktiknya. Dia ngeblocking kiper, nge-sandwich kiper dan mereka selalu selamat dari ganjaran penalti. Emang Rasanya selama ini pelanggaran. Arsenal gak ada taktiknya Zal? Ngeblocking kiper, Ngeblocking. jailin kiper kan? Iya dijagain kipernya. Nah ini 2 pandit yang gak relevan. Bagian Arsenal jahilin doang dibahas langsung. itu tiap tim juga begitu. Itu bagus Bang Aldi dalam artian Nanti, mereka nih, ngejagain. Tuh, gue sampai bikin dubber loh ini. Masa dicubit-cubit? Dicubit, Dah, iya kan? Tuh. Mau dikendorin ya? Ngambek lagi, ngambek Vicario ngambek. Kesel Gitu. dia. Kesel. Dan ini udah kejadian beberapa kali di musim ini Arsenal rewardnya dapat gol dari Iya. momen kayak gini dan Iya. itu menurut gue cheat code banget. Tapi itu bagus, maksudnya bagus mereka bisa manfaatin itu. Dan Iya itu dong. bisa jadi trademark lah, bisa jadi benchmark bagi tim-tim lain. Oh ada lo cara lu bisa golin dari corner dengan taktik seperti ini karena sebelumnya nggak pernah jarang-jarang kita ngeliat ada tim yang sedetail ini ngelakuin corner taktik seperti ini. Tapi balik lagi ke performance di babak pertama Arsenal super dominan dan nggak ada salahnya mereka ngelanjutin lagi permainan Partey di Iya. tengah karena itu menurut gue bikin si Odegaard jauh lebih nyaman gitu main lebih ke depan Roaming ke segala depan. macam. Iya dan itu berdampak juga ke si Saka kemarin Iya. mungkin menurut gue penampilan terbaik Saka dalam beberapa Salah satu, pekan terakhir yes, lah yes. dalam beberapa pekan terakhir akhirnya Karena dia selama ini muncul emang lagi. drop banget 8 game terakhir. Yes, walaupun lawannya Ben Davies juga untuk kemarin ya. Tapi Iya. gue ngeliat Saka kemarin Lu tuh muji, ya. Lu tuh muji, Iya, disisipin tapi dikit. disisipin biasa aja lah. Dikit. gak mau ikhlas gitu loh muji. 3-0 super dominan. Itu menurut gue kemarin ya ini layak tim yang udah layak juara. Ini mungkin kalau Arsenal yang musim lalu ngelihat pressure Spurs di babak kedua kayak begitu, mungkin crumble atau goyang lah untuk tampilan babak kedua bisa aja kehilangan poin. Main ini. Main apa? Crumble. Main crumble. Crumble. Ya kamera gak ke gua lagi. Tapi nggak mentalitas Arsenal musim ini mereka bisa menjaga keunggulan kayak begitu. Walaupun itu kemarin gue bilang ya salah raya bikin Spurs back in the game menurut Bahas itu, gue. bahas itu Zal. Gue biasanya nggak suka nyalain pemain nunjuk pemain Gak apa-apa Zal, ini lu layak buat nyalahin. Tapi kalau untuk match kemarin itu lu ngapain kayak begitu? Ini udah 3 kali Zal masalah Zal Yes, musim ini. dalam istilah dia trying to be clever kalau gue bilang. Dia pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan ngechip kayak begitu kelihatan pinter dan akhirnya lu dihukum, malah Spurs back in the game. Bahkan Spurs ibaratnya kayak smelling blood gitu yang apa mereka nganggap Zal, bahasa Indonesia ke Zal. mereka nganggap ada peluang nih untuk bisa ngejar Iya. Arsenal dan mereka akhirnya bukan kebetulan. Gue selalu bilang di hari Jumat kemarin si Spurs ini emang mainnya jauh lebih bagus apabila ada Pape Sarr dan juga Bissouma kalau main barengan di tengah. Itu dari awal musim Doi udah ngomong. Iya, dari awal musim itu udah kelihatan gitu. Tapi diganggu oleh Ditambah cedera. Udogi. Iya, nggak ada Udogi. Pedro Makanya- Porro udah balik kan, Yes. tapi Udoginya Agak ngaruh dipaksa banget. Tuh, juga gini, Poro. sama-sama back kirinya pada cedera kan. Arsenal nggak ada Timber, itu nggak ada Udogi. Udahlah, nggak usah alasan. Tomiyasu opsi paling bagus untuk sekarang. Jadi Tapi emang oke ya. solid. Penggantinya siapa? Ben Davies. Iya, jauh, jauh, Soal- jauh. Soal Arsenal ya kemarin kalau gue bilang mereka tampil begitu dominan dan menurut gue Havertz bisa menjawab kritikan sebagai number 9 gitu. Iya. Mungkin ini bisa sustain sampai akhir musim. Let's say sampai musim ke depannya kalau mainnya kayak begini terus lini tengahnya bisa stay fit kayak begini. Havertz emang punya kapabilitas untuk main di posisi itu dan itu ngebahayain banget. Kemarin dia duel udaranya dominan banget. Passingnya ke Saka itu bagus banget untuk seorang pemain bisa langsung nge-track Saka Zal, kayak masalahnya begitu. ini Havertz tuh menghadapi 2 pairing back yang dipuji-puji sama beliau ini, Van de Ven sama Romero. Karena gue lihat udah kelihatan kelemahannya. Van der Ven Romero di awal musim beda kali. Iya, udah kelihatan kelemahannya Udah Bang, mulai kalau tuh. gua bilang. Kenapa angle-nya nggak bisa Enggak. begini? Enggak, Van de enggak. Ven dan Romero berhasil gagal menjinakkan Havertz. Enggak, Udah kelihatan di- kelemahannya. Dibandingkan awal musim sama sekarang. Di Van de Ven Romero main nggak kemarin waktu di Emirates? Enggak. Main. Main dong, main Ada, sama Van de timnya. Ven. Sama. Berapa skornya? 2-2. Dua-dua sama. Iya. Iya. Iya kan? Maksudnya Kemarin kan goyang. di saat itu Porro, Van de Ven, Romero dan juga Udogi, lagi on-onnya. Sarr dan Bissouma itu kan elemen gila. yang nggak bisa lo pisahin. Iya. Gue bilang ketika mereka berubah, memang
harus ada kompensasi gitu kan, masukin masukin si Højbjerg, masukin Lo Celso, Bentancur, bisa ada gitu, cuman nggak seketat ketika lo 6-6-nya tuh main secara berbarengan. Pressing yang dilakukan Pedro Porro membuat tuh kan Arsenal nggak bisa dengan leluasa masuk gitu. Cuman kalau kita highlight dari hari Jumat kemarin, 2 poin penting mungkin yang bisa kita ambil adalah Partey harus main, dan lo pilih Trossard dibandingkan Martinelli. Karena belakang kita butuh Arsenal untuk execute gol cepat di awal dengan kemampuannya si Trossard gitu. Martinelli mungkin bisa memberikan physical presence dan juga progress pass yang bagus, tapi belum tentu menjadi gol gitu. Ditambah Mas, sorry gue potong. Saat ada Trossard, Pedro Porro tuh stay di belakang terus jagain Pedro Porro, jagain Trossard. Begitu Martinelli masuk, dilepas tuh. Lu maju ke depan, terbukti. Walaupun dulu kan kita selalu kadang-kadang Trossard dimainin pun nggak bisa ngebuktiin kok. Tapi belakangan ini pemain yang penting nih yang harus apalagi cuma Spurs ya. Iya. Harus diberikan start nih sama si Arteta. Si Partey di tengah, bukan Jorginho, dan di depannya Trossard. Dan benar itu menjadi pilihan Arteta, dan betul dua pemain ini menjadi pembeda banget untuk kemenangan 3-0. Zal, gue pengen lu ngomong sedikit soal Ben White, Zal. Ben White. Iya. Ya makin improve makin kesini dan kontribusi walaupun kemarin gak ngegolin atau nggak assist, tapi belakangan emang paling improve menurut gue si Ben White ini setelah kalah dari Munchen lah ibaratnya. Outfield player dengan menit terbanyak loh di Arsenal. Mungkin ada faktor-faktor. Gak mungkin dong. Apalah bego. Dari lawan Munchen itu kan dicaci maki tuh dia si Ben White itu. Tapi setelah itu dia bisa bounce back, dia bisa main kayak begini menurut gue oke banget. Dan terus. Gue selalu bilang mungkin Arsenal punya tim di Premier League yang punya right sided paling komponennya paling oke lah, paling melengkapi gitu. Ben Ngalahin White, sama salah ya. Itu mereka dua itu cocok, tapi Szoboszlainya kan nggak terlalu bisa ngimbangin mereka berdua. Tapi kalau untuk Arsenal sisi kanan ini benar-benar overpower banget kalau gue bilang si White, Odegaard, Saka bisa nge-keep bola, ngejaga bola, itu mereka bagus banget. Mas Aryo, Arsenal musim ini paling sedikit kebobolan, paling banyak bikin gol, paling banyak clean sheet. Semua statistik kayaknya buat favor untuk Arsenal gitu. Kalau sampai nggak juara, sayang nggak sih, atau they are the king without the crown gitu? Musim lalu pun begitu mereka kan. Iya. Paling lama malah di maksudnya dia even longer ada di peringkat 1 gitu kan. Tapi secara performance wise nggak sebagus musim ini dong. Lebih lengkap sedikit di musim ini. Tapi kan yang gue soroti kemarin, Arsenal itu mentality. Yang dari dulu gue sorotin, mental mereka kan yang masih harus dipertanyakan nih. Arsenal secara mental cukup kuat nggak? Crumble kan lawan Munchen. Ada beberapa kali crumble gitu. Cuman kalau musim lalu crumble-nya itu bisa sampai 3-4 pertandingan, which cost them the title musim lalu. Seri-seri itu. Nah, sekarang tuh cukup 2 pertandingan mereka crumble, tapi bisa bounce back dengan mentality yang menurut gue baru. Ini yang bisa diperhatikan. Kalau musim lalu gue setuju tuh crumble kan dengan tim kayak Southampton, West Ham, terus Liverpool ya kan, Liverpool yang biasa aja juga gitu. Nah, musim ini kan crumble-nya kemarin Munchen yang emang kualitas juga kalah jauh, Mas. Terus Aston Villa berderet 2-0. Kan harusnya nggak kalah juga kan. Tapi ya mereka bisa stop di situ kan. Setelah Munchen, Aston Villa, habis itu menang-menang lagi. Nah, ini yang mentality menurut gua sudah nambah nih 30% nih mentality mereka nih. Memang belum on top. Kalau ditambah lagi mungkin semusim bahwa mereka akan jadi kandidat yang jauh lebih menakutkan dibandingkan musim sekarang. Lu setuju? Gue setuju banget, dan itu menurut gue Arteta banyak belajar lah dari musim lalu sampai di beberapa match tadi, dua match itu yang menurut Mas Aryo di highlight tadi ya, lawan Munchen sama Aston Villa. Itu kan menurut gue jadi respon dari Arteta, dia cepat belajar gitu. Karena orang kan banyak, bahkan fans Arsenal sendiri bilang ini pelatih yang belajarnya lama banget gitu, keras kepala segala macam. Siapa Zal? Ada oknum-oknum beberapa. Bukan Coach Justin. Ada lah yang bilang kalau Coach Justin sebut. Karena soalnya ada yang ngomong, Mas Ali jangan suka nyindir-nyindir, kalau suka sebut aja. Nggak ada orangnya juga ya. Gue sih ada nggak ada. Gue bilang dia responnya cukup bagus di musim ini, bagus banget. Bahkan tadi soal Martinelli akhirnya diparkir lebih mentingin Trossard, menurut gue ada kaitannya sama game lawan Munchen gitu. Dia Tomiyasunya bisa tampil bagus, tapi si Martinelli-nya selalu ketinggalan track back si Kimmich, dan itu benar-benar bisa diekspos banget sebenarnya sama tim lawan. Dan akhirnya sekarang Arteta bisa ngelakuin ini, Partey dia bisa langsung masukin dan bisa langsung ngasih impact. Menurut gue emang Arsenal, menurut gue unggulkan untuk jadi juara. Nah, berarti lu ada masih lu juara Arsenal ya? Gue Liverpool atau Arsenal soalnya. Lu apa? Antara Liverpool atau kan Liverpool udah selesai, Zal. Nah, jadi thank you, Zal. Nah, ini ada lu City apa Arsenal? City dong. Gitu dong realistis. Realistis. Yang enggak realistis dan surprisingly ada yang nyawer. Wow. Dan 300.000 Gunawan lu. Thank you Gunawan lu.
Terima kasih Garuda, kamu buat kami bangga. Terima kasih STY, kamu buat kami memimpi. Ayo Garuda, Paris tunggu Anda. Amin. Ayo STY, buat kami terus bermimpi. Dan juga ada dari yang baru kita bahas, BNBWT. Wah, Kalau gua ALBWZ, ini BNBWT. 100.000 rupiah. Liga Paris PSG udah dipastikan juara. Bundesliga Leverkusen, Serie A Inter Milan tinggal nunggu IPL. Kalau kata BNBWT, Arsenal apa enggak? Nah gitu. Nah, yang jelas kalau tadi udah jelas juaranya, tapi yang jelas juga DPI membuat pre-order untuk jersey dari DPI. Nah, ini kita bisa lihat harganya 250.000. Pre-order mulai 17 April sampai 3 Mei 2024, bisa menghubungi kontak person yang udah ada yaitu Mas Anjar, dan juga bisa langsung ke Instagram DPI karena ini jersey-nya keren banget nih.